Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Guru Nandana Bersama saya Guntur Nandana, akan ngomongin soal persepak bolaan Indonesia. Persatuan Sepak Bola Indonesia. Nah, sebelum kita ngomongin sepak bola Indonesia, ada salam dulu nih dari Bapak Elon Musk. Jangan patah semangat para sangkuters. Ayo, beli lagi. Nah, kalau kita ngomongin tren itu, Ya, kemarin kan kita sempat banyak trennya itu pas awal COVID terkait dengan saham-saham yang ada di bidang farmasi. oh ya benar-benar. Setelah itu ada tren apa? Kalau kita lihat ya, setelah saham farmasi itu kan berbarengan ya sama saham-saham Antam ya dan saham-saham nikel lah kita dengan mobil listrik. Listrik. Setelah itu kita fast forward itu Ya. ada tren bank digital. Bank digital. Nah, sekarang kan lagi adem nih. Kita di sini pengen ada sedikit disclaimer dulu. Yes. Yang pertama, kita berani ngomong ini, bentar gue cek dulu ya. Ya. Karena kita udah masuk di sahamnya nih. Yes. Terus yang kedua, semua info yang akan kita sebutin di sini tuh sebenarnya bisa diakses secara terbuka. Yes, bener banget. Bisa secara terbuka. Yang ketiga, ini tuh bukan arahan jual atau beli. Iya. Di sini kita cuma mau ngalor ngidul aja. Jadi Iya. percaya atau enggak terserah. Cerita-cerita dan berdiskusi, minta opini. Nah, yang keempat, kita di sini bener-bener open for debate. Jadi yang mau ngecengin kita, yang mau ngerosting kita silakan. Silakan. Oke. Jadi kita dimulai dari mana ya, Bro? Sebenarnya di sini kita akan mulai untuk ngeprediksi nih. Kan Yes. tadi kita ngomongin tren. Yes. Tren apa sih nih ke depannya kira-kira nih? Bung Guntur kan lumayan expertise. Ya kalau kita lihat kan, kalau yang namanya tren ya itu Ya. pasti akan selalu ada ya, karena tadi udah dibahas ada farmasi, terus ada tren nikel, terus ada tren bank di digital nih. Nah, yang sekarang kan juga lagi pada rame-rame ke kripto nih. Jujur aja karena kita nggak ngerti Kita kripto nggak ya, ngerti ya, kita nggak ngerti nggak kripto, ngerti kita jadi digital. nggak ngerti lah, main lah. Kita baru download mobile bankingnya pas COVID. Yes, bener banget. Jadinya kami rasa kita akan coba baca tren di dunia equity ya, di dunia equity, bukan di currency, bukan di cryptocurrency. Kita akan coba lihat nih, kira-kira di sekitaran kita bakal ada tren apa lagi nih yang akan ngebum kayak Artonya Bang Jago kan, wah Ya, itu ngebum banget. Terus Breeze juga sempet ya. Sempet juga. Sempet ngebum banget. Nah, Terus, kira-kira setelah ini ada apa nih, Ro? kalau kita ngomongin trennya tuh ya, Ya. kita harus coba lihatnya mungkin dari internasional. Oke, baik, Ada kasus baik. apa nih di internasional? Coba ya, kalau kita lihat kan kemarin teman-teman pasti sempat ngeliat kan ya, ada yang namanya kasus kapal nyangkut. Kapal nyangkut. Yang sempat jadi meme banyak juga ya? Yes, yang sempat jadi meme itu yang katanya kapalnya disangkut-sangkutin, kapal nyangkut bisa berdampak bermacam-macam nih. Emang ada dampaknya apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya dari kapal nyangkut ini yang di Evergreen di terusan Suez ini itu tuh berdampak banget kepada supply chain di seluruh dunia nih. Mungkin kenaikan harga-harga komoditas akhir-akhir ini salah satunya dampaknya juga gara-gara itu. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika sudah ada kasus ini, mata dunia tuh akan anas-anas mulai berpikir, wah ternyata duit yang berputar di supply chain ini sangat-sangat besar nih. Emang sempat diberitain gede? Sempet diberitain gede, tapi nggak ada di Indonesia nih, bro. Oh, belum ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Kita coba lihat nih. Coba ya. lihat. Kalian pasti sudah tahu kan arah pembicaraan kita. Iya, udah pasti ketahuan. Oke, kalau gitu langsung kita agak menjurus sedikit, tapi masih tetap internasional. Oke, masih agak internasional. Nah, selanjutnya selain dari kasus Evergreen, ternyata kalau teman-teman pernah tahu yang namanya ETF nih. ETF tuh apa kalau boleh tahu? ETF itu Exchange Traded Fund. Jadi itu Secara gampang gampang itu kayak reksadana, tapi dia basisnya indeks. Oh. Dia akan ngikutin terus indeks. Jadinya kayak teman-teman beli reksadananya LQ45, indeks LQ45, atau teman-teman beli reksadananya indeks IHSG. Nah, seperti itu. Oke. Jadi harganya akan terus memimik atau mengikuti si indeksnya itu. indeksnya. Nah, ETF inilah Exchange Traded Fund. Gampangnya seperti itu ya. Hubungannya sama Evergreen apa tuh yang tadi? Nah, ini yang seru. Sebenarnya kalau di US itu ETF lagi ada yang nge-boom nih. ETF-nya tuh dry bulk shipping. Jadi karena kasusnya salah satunya karena kasus Evergreen dari kuartal 1 2021 ini ya, bulan 1 2 3 itu ETF dari Berkshire dry bulk shipping itu naik 3 kali lipat.
harganya. Bentar, gua coba ini dulu nih satu Yes. pemahaman. Ini berarti kan ETF kan tadi kan lo kan ngomong kan indeks kan. Ya. Berarti di dalamnya ada banyak saham-saham. Yes, benar. Berarti ini saham-saham di bidang dry bulk shipping itu tadi yang naik. Ya, saham-saham di bidang dry bulk shipping ini secara indeksnya naik sampai 3 kali lipat. Oke, 3 kali lipat. Itulah cuan. Selanjutnya kita bahas ke mana nih? Maksudnya kan kita kan udah ngelihat Oh, nih iya. ada tren internasionalnya nih. Iya. Nah, kalau kita kan bukan yang globalis banget. Jadi Iya. kalau kita zoom in ke Indonesia nih, efeknya apa sih? Bakal ada tren apa sih sebenarnya? Sebenarnya di Indonesia tuh sudah ada yang menurut saya jadi katalis paling utama nih dari pembicaraan kita pada malam hari ini ya. Oke, apa tuh? Katalis paling utama itu kalau teman-teman sempat ngikutin itu adalah adanya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 80 tahun 2018 di mana dia mencoba menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 82. Oke, gue bukan anak hukum nih. Hey. Jadi intinya Intinya secara intinya salah satu pasalnya itu adalah mengharuskan bahwa pengiriman batu bara dan CPO, Ya, crude palm oil itu tahu, harus tahu. menggunakan kapal nasional. Lah, emang selama ini nggak pakai kapal nasional? Nah, ternyata selama ini kita itu kebanyakan nggak pakai kapal nasional nih ya. Saya kutip dari bisnis.com. Penulisnya Sri Mas Sari, tanggal 13 Mei 2019. Ini Bisa beritanya dicek, udah bisa dicek. agak lama ya. Bisa dicek. Nih, di 2019 aja ada statementnya dari sekitar 300 angkutan ekspor, baru 5% yang menggunakan angkutan nasional. Waduh, berarti 95% itu masih pakai kapal asing? Yes, berdasarkan berita di 2019 ya, yang tadi saya sebutkan. Kalau saya nggak salah interpretasi, mungkin teman-teman punya interpretasi yang berbeda dari berita tersebut. Yang namanya juga ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Ya, apa? Nah, jadi dari adanya kasus tersebut kita kan lihat nih ada kue yang gede banget. Kalau peraturan ini diketok palu, Iya nih, peraturan yang mencengangkan. Tapi kita juga harus lihat efeknya ke Indonesia. Kalau ternyata banyak batu bara yang nggak bisa diekspor, otomatis neraca dagang Indonesia bakal jelek dong. Kalau neraca dagang jelek, Ya udah jelek aja. nilai rupiah turun. Rupiah turun lah. Gimana sih katanya ekonomi? Gue pancing gitu nggak keluar. Nah, pokoknya kalau neraca dagang kita jelek, ya itu nggak bagus lah buat perekonomian kita. Jadinya ketika peraturan ini mau diketok lalu nih banyak perdebatan, pro kontra pasti. Banyak pro kontranya. Pihak A, pihak B, Yes. pasti lah. Setelah ada pro kontra ini akhirnya dikeluarkanlah peraturan Permendak nomor 65, saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah tahun 2019. Itu bahwa merevisi kembali nih Permendak nomor 80 yang mewajibkan seluruh kapalnya itu menggunakan yang mengangkut crude palm oil dan ekspor batu bara menggunakan kapal nasional. Nah, direvisi menjadi untuk 15.000 ke bawah atau 10.000 ke bawah itu yang wajib menggunakan kapal nasional nih. Tapi yang 10.000 dan 15.000 ton ke atas itu masih boleh pakai kapal yang benderanya bendera asing. Oke, berarti yang gue tangkap di sini adalah sebenarnya nih peraturan ini masih gonjang-ganjing ya. Yes, tapi exposure udah ke arah sana. udah ekspor udah ke sana. Kalau saya ngeliatnya bahwa emang udah ada ya niat dari pemerintah Indonesia untuk mengarahkan ingin mengetok palunya, tapi itu masih takut ekspornya ini, bro. Ya, Masih takut ekspornya masih berkurang. banyak pertimbangan. Masih banyak pertimbangannya. Tapi saya lihat sudah ada niat ke arah sana. Iya, pasti udah ada. Dengan adanya tadi peraturan itu udah ada niat baik. Oke, kalau gitu itu akhir dari part 1 kita ya. Oke, kalau gitu kita lanjut nanti ke part 2. Segar, Bos. Segar. Oke. Part 2. Ada salam dari Elon Musk lagi? Enggak usah salam. Cukup sekali salam dari Elon Musk. Oke, Bro. Jadi di sini sekarang kita akan masuk di part 2. Tadi kan kita udah ngomongin yang kalau katanya orang kerja tuh helikopter view. Iya. Helikopter view. Itu kan bullshitan bos-bos. Pokoknya helikopter view-nya. Sekarang kita akan ngomong lebih nge-zoom ini ke dalam, ke mikronya.
Kira-kira untuk pembahasan yang terkait mikro nih, kan tadi kayaknya udah mengarah-arah ke pelayaran nih bro. Yes. Tapi kan gue kan orang awam, gue bodo amat nih. Iya benar-benar. Mulu ngomong pelayaran, yang penting sahamnya yang mana? Iya benar. Gitu gue. Iya. Gue nggak penting ya, mana penting gue sahamnya mana cuan. Yang mana yang cuan ya? Iya Pasti. gitu. Oke, jadi kalau kita recap sedikit, ini kan kita udah bahas secara internasional, Ya. kita bahas secara katalis nasionalnya juga. Oke, ada katalis nasional. Nah, sekarang kita coba masuk ke industrinya secara lebih spesifik nih, bro. Oke, industrinya berarti pelayaran ya? Pelayaran, udah jelas. Udah nggak Industrinya- kita sensor nih, Udah nggak kita pelayaran. sensor. Industrinya pelayaran. Oke. Tapi Ya. ada tapinya nih. Pelayaran kan tadi kita kan udah bahas ya terkait Permendak nomor 80. Itu kan tentang batu bara dan crude palm oil ya. Ya. Sebenarnya katalisnya paling gede sebenarnya di Asia tuh nih bro. Itu. Tapi kenyataannya yang listing di IDX itu pelayaran ada banyak bro. Oh banyak. Ada banyak, macam-macam juga. Jadi ada yang kalau lu ente suka nonton Fast and Furious gitu, Ya. yang kayak di pelabuhan-pelabuhan. Oh iya ya. Itu tuh ada pelayaran yang ngurusinnya Kargo. kargo gitu bro. Terus ada Ya. yang ternyata sahamnya nih salah satunya ternyata cuma nge-support uang nih kayak kapalnya pemadam kebakaran. Oh, jadi Terus take away yang udah dapet adalah semua saham-saham pelayaran yang beredar di BI ini nggak semuanya punya fokus yang sama. yes, karena semua yang beredar di BI ini yang terbuka ternyata nggak semua fokusnya sama nih. Jadi karena kita udah tahu katalisnya yang sebelah mana, kita cari nih yang mirip-mirip. Iya, Coba. yang mirip. Bisa disebut nggak? Coba gue lihat contekan dulu. Nggak boleh disebut ya? Nggak boleh disebut. Nah, jadi sebenarnya pelayaran kan ada yang ngurusin yang ekspor minyak segala macem. Nah, tapi itu nggak diatur di Permendak nomor 80-nya. Yang diatur tadi Yang diatur tadi crude palm oil sama batu bara secara khusus. seksi tuh. Seksi. Nah, jadi kita harus cari nih saham-saham yang kira-kira emang khususnya di sebelah situ nih. Ya bisa langsung disebut nggak sih bro? Nggak bisa bro. Boleh. Kalau Iya. gitu, gimana sih caranya gue bisa tahu nih? Cara pendekatannya gue bisa tahu tuh gimana sebenarnya caranya? Jadi cara pendekatannya tuh ada banyak ya. Cuma sebelum bicara ke pendekatan nih, gue mau ngasih contoh sedikit deh. Oke, Ketika gimana? ada tren bank digital nih bro. Bank digital, oh yang kemarin? Ya bank digital yang Ya, kemarin. gue nyangkut sih. Iya, lumayan nyangkutin. Lumayan. Nah, yang di bank digital itu kan ternyata banyak sekali bank-bank buku 2 nih Ya, yang naik juga. Walaupun ada di situ ada Arto ya yang kita lihat sebagai menurut kita pribadi Iya, kita pribadi sih winersnya mungkin ya. karena Gua sih ya enggak dia, kayak. returnnya paling gede kan. Nah, cuma banyak bank-bank buku 2 lain yang ikut naik nih. Iya, sempet tuh pas gue buka RTI itu Iya. aplikasi semuanya hijau semua bank semua. Nah, itu isinya bank buku 2. Kenapa ada seperti itu? Karena ada asumsi bahwa oh bank ini mau dibeli ini nih, bank ini mau dibeli ini. Spekulasi, banyak spekulasinya. Jadinya satu industri itu akan terdampak. Oh, jadi semua Secara naik. isunya, iya. Mau perusahaannya mau ayam goreng pinggiran sampai ayam goreng franchise semua naik. Semua naik jadinya semua akan terdampak oleh isunya, tapi hanya ada akan beberapa perusahaan yang benar-benar terkena dampak dari kebijakannya itu sebenarnya. Oh, jadi kita harus lebih kritis. Iya, lebih kebijakannya lihat. apa, perusahaannya yang mana. Jadi Gitu. kalau kita lihat ke yang pelayaran ini ya, kita harus nyari yang benar-benar terdampak nih. Oke. Sama peraturannya. Sebenarnya kan banyak saham-saham pelayaran kayak yang ngatur ngirim-ngirim logistik, semuanya pasti bakal naik. Semuanya kemungkinan besar sih bakal naik ya. Ketika alur Iya, ngidul, ngalor ngidul. balik lagi. Jadi kita nggak bisa ngomong Spekulasi. pasti juga. Spekulasi. Kemarin bank digital spekulasi, kali ini kita yang spekulasi. Jadinya Spekulasi. kemungkinan besar akan naik. Nah, gimana sih cara nyarinya kita nih? Gimana nih? Ada caranya nggak? Nah, salah satu cara kan banyak nih yang teman-teman influencer saham bilang nih. Ya. Ada analisa teknikal Ya. lah, ada analisa fundamental lah, terus ada yang bandarmologi lah, bla 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 macam-macam lah. Nah, kita nih mau coba mana? Kita bukan nih golongan darah. bukan golongan darah. Jadi Golongan darah. sebenarnya kita ya karena saya sebenarnya nggak pernah belajar bandarmologi juga ya. Cuma kayaknya nih sebenarnya nggak ikut fundamental juga, nggak ikut ke si teknikalnya juga nih. Teknikal dan fundamental akan jadi pertimbangan sedikit, tapi nggak jadi poin utamanya nih. Poin utama di kita, Poin utama kita saat ini. Jadi kalau teman-teman pernah
punya perusahaan nih, kita berandai-andai ya. Misalkan gue punya perusahaan Ya, punya perusahaan, terus Bung Guru nih punya perusahaan sekitar sudah IPO nih Oh, di jadi gue bursa. udah bisa dijual beliin tuh Jual sama beli. warga negara. Kan peraturannya minimal sekitar 20% lah. Oke. Dilepas tuh dari Terus? sahamnya. Terus si Bung Guru ini direksi dan komisarisnya tiba-tiba ngebeli-beli sahamnya Bung Guru nih. Berarti gue pede nih sama perusahaan gue. Iya, asumsinya kan seharusnya seperti itu kan. Ibaratnya Ibaratnya gue beli sendiri, kok gue percaya nih. percaya sama perusahaannya, dia beli sama sahamnya sendiri, dibeli-beliin dan berharap ketika dia udah bagi dividen lah segala macam atau sahamnya makin besar, keuntungannya tuh di dia juga. Karena gue beli lagi. Iya. Emang Cuma- ada caranya supaya bisa bro. kita tahu Ada bro. gimana caranya? Tapi kesannya curang kan ya bro? Iya. Buat orang-orang dalam. Curang lah kalau lu bisa tahu. Iya, ibaratnya udah tahu performa perusahaan sebelum laporan keuangannya dipublish tuh. Nah, kalau buat orang awam kayak gue, ada nggak cara biar gue bisa tahu tuh? Nah, itu dia. Makanya sebenarnya di IDX itu ada yang namanya keterbukaan informasi. Kita kasih logo di sini IDX ini. IDX. Oke. IDX. Nah, jadi makanya ada otoritas jasa keuangan nih. Oke. Ini boleh dikoreksi sedikit ya. Kalau saya nggak salah di POJK nomor 11 tahun 2011 itu tuh jadi kalau ada orang dalam nih, ibaratnya direksi atau komisaris itu Iya. beli sahamnya dia sendiri, itu tuh harus melapor 3 hari setelah pembelian. Oke. Jadi ketika lu beli saham lu sendiri, lu harus Lapor. lapor. Laporan ini bisa dilihat semua orang. Bisa dilihat semua orang. Oh, berarti gue bisa lihat juga. Bisa lihat. Cuma jarang influencer saham kayaknya yang ngomongin beginian ya. Iya sih. Apa kelas-kelas mahal aja jadinya Iya, kita nggak iya. pernah ikut kelas mahal. Kelas mahal mungkin ngomongin. Ngomongin. Tapi di sini kita kelas murah. Rumah. Dan kelas ngalor ngidul. Betul. Jadi teman-teman pasti pernah lihat kan ada di berita-berita headline direksi BCA jual sahamnya. Oh iya tuh, sempet chaos tuh. Iya, katanya. direksi BCA beli sahamnya. Tapi sudah tidak percaya. Sudah tidak Padahal percaya. mah BU aja. BU aja. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita akses lebih dulu daripada koran, bro. Oh. Kadang-kadang nih keluar beritanya agak-agak waktunya agak-agak nyeleneh nih. Jam 11 malam, Oh, jam 11 malam. jam 11 malam baru Oh. dimasukinnya. Jadinya kita bisa lebih tahu duluan dibanding si korannya nih. Oke. Dan nggak semua saham tuh diberitain juga, cuma yang seksi-seksi aja. Oh, maksudnya yang diberitain di mana nih? Di IDX atau di media-media Di mainstream? media-media mainstream. Oh, jadi di IDX keluar semua. Semua. Tapi yang dikurasi-kurasi untuk masuk ke media mainstream cuma yang seksi-seksi aja. Iya, cuma yang seksi-seksi aja. Nah, ini yang sedang kita pantau adalah untuk yang nggak seksi nih, bro. Oh, Jadi nggak menurut seksi. media mainstream. Tidak seksi, tapi menurut kita sangat seksi. Iya. Jadi ada salah satu saham nih, salah satu company Pelayaran berarti. Pelayaran. Oke, pelayaran. sudah diakumulasi terus nih Oke, diakumulasi. Oke. sama komisarisnya. Oh iya. Itu terbuka bisa dicek sendiri, bisa dicek. Diakumulasi kalau saya nggak salah ya dari sekitar bulan Januari. Dia cicil dikit-dikit terus, bro. Nggak ada yang nyadar. Gua beli terus. Sampai kepemilikannya tuh sekitar 1%-an lah, bro. Itu gede banget. Bisa tahu juga nih. Bisa tahu, dilaporin ada. Bukan info order nih. Bukan info order, bisa cek di idx.co tadi ya. Kasih logo. Oke, bisa dicek di IDX. Kita di endorse sama Iya. IDX. Bisa dicek. Nah, kita tuh udah ketemu nih. Jadi, kita udah lihat performa perusahaannya nih. Ya. Kita udah lihat performa perusahaannya. Dari ada corona ini Ya. ternyata fundamentalnya ini tetap baik. Jadi Oke. kita tetap melihat fundamental juga. Tetap. Fundamental tetap aman lah Aman, dibanding aman. teman-temannya lah, dibanding teman-temannya. Anti resesi, anti corona. Yes. Kayak jualan franchise. Jadi ini saham juga kita lihat bahwa dia fokus, bro, di kapal tongkangnya atau yang disebut mother vessel. Angkutannya 30.000 ton ke atas. Jadi bisa dibayangkan ketika Permendaknya diokekan, Langsung ini saham bisa ngebum. cuan. Cuan. Mestinya cuan. Oke nih, mungkin karena kita tadi dari awal udah bahas makro, udah bahas mikro, kita nanti di part 3 nih akan bahas yang lebih seru lagi. Iya, seru. Tapi lebih halu lagi Lebih halu. dan lebih tidak usah didengarkan Dengarkan. yang part 3. Part 3 ini dibawakan khusus oleh guru spesialis konspirasi. Oke, kalau gitu sekarang sekian untuk part 2. Bentar, di sedikit penutupan. Ada yang lupa. Ada yang lupa. Jadi kemungkinan di beberapa bulan berikut nih atau 2 minggu ke depan setelah ini posting, banyak perusahaan pelayaran yang akan menggalangkan dana atau capital expenditure. Oh iya, gue miss tadi nih. Ini untuk mendapatkan biaya, kemungkinan sih mengakuisisi kapal-kapal luar nih.
dibanding lu nggak bisa berangkat kerja karena ada peraturannya, udah deh buat gua aja gitu. Jadi ceritanya kemungkinan bakal banyak ya, tapi kita nggak tahu juga. Kalau nggak salah, gue udah lihat nih bro, ada berita dari CNBC, ya. salah satu perusahaan Cucu inilah cucu presiden. Iya. Itu ngebeli juga tuh, Beli. maksudnya ngajadiin Menganggarkan dana ya? menganggarkan dana untuk beli kapal. Beli kapal. Bisa dicek sendiri. Bisa dicek ntar ya. Dicari di CNBC ada. Di ya? CNBC ada. Oke. Sekian sih dari part 2. Kita tunggu di part 3. Terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita masuk ke part 3 nih. Part 3 gantian, saya jadi host. Ini adalah bonus session. Bonus session. Jadi untuk di part 3 ini bener-bener kalian gak usah ada yang, ini disclaimer banget, semua yang ada di part 3 ini sangat-sangat ngalor ngidul, tidak usah dipercaya, ini sangat semuanya parodi. Hanya tujuannya untuk having fun aja. Jadi kalau kalian dengar ketawa ya bagus, kalau nggak ketawa berarti kita kurang lucu. Part 1, part 2 tapi agak bener ya? Part 1, part 2 ya bener sih. Soalnya kan lebih kredibel ya. Nah kita sekarang ngomongin part 3 nih. Part 3. Oke, mulai dari mana nih kira-kira? Mulai dari BRI bang. Oh, BRI. BRI ini Beris. bukan Bank Rakyat Indonesia. Oh bukan. Jadi sebenarnya yang kita ngomongin ngalor ngidul ini, kalau kalian tarik benang merahnya bisa juga sih nyambung sama part 1 sama Ada nyambungnya dikit ya? Ada, tapi yang ngalor ngidul, jadi gak usah percaya banget. Jadi BRI ini digagas oleh Presiden Xi Jinping kalau nggak salah di tahun Apa tuh BRI bro? di tahun 2013. Jadi BRI ini adalah Belt Road Initiative. Oh. Jadi Belt Road Initiative ini intinya pengen membangkitkan lagi jalur sutra. Oh. Kan dulu kan Cina kan dikenal dengan jalur sutranya. Oh iya benar. Jalur perdagangan. Jalur perdagangan. Kalau dulu main Empire Iya. yang game-game kayak Cina gitu, nah itu Pasti. adalah namanya jalur sutra. Nah terus di BRI ini apa yang dibangkitin adalah bukan cuma jalur daratnya, tapi juga jalur air. Oh iya jalur air. Kenapa tuh bro air bro? Nah karena hubungannya sebenarnya nih, gua ngalor ngidul ya. Kalau kita hubungin sama yang part 1 sama part 2, kan tadi pelayaran. Pelayaran itu pasti di air. Dan kalau kita ngomongin logistik nih, ini yang orang fisika boleh berargumen ya, boleh bantah gue ya. Ini gue pakai logika orang bodoh nih. Jadi kalau kita misalkan transportasi itu kan ada 3 ya, selama kita belum nemuin teleport ya. Jadi bisa lewat udara, bisa lewat darat, sama bisa lewat air. Dimana kalau kita lewat udara, kita tuh harus melawan gaya gravitasi. Oh. Gravitasinya tinggi, karena makin tinggi, pokoknya ntar yang fisika bisa bantu saya jelasin lah ya. Yang darat, lu juga harus ngelawan gaya gravitasi. Tapi nggak segede yang di udara. Ini kan nggak apa-apa, nanti saya ngomongnya. Nah terus kalau untuk yang di laut, ini lu dibantu sama gaya apung. Kenapa? Karena lu naruh barang yang kalau dari udara aja bisa jatuh, kalau di laut masih bisa ngapung. Oh gitu ya bro ya? Iya. Bener. Ibarat kalau kita jatuh ke kolam renang lebih nggak sakit dibanding jatuh ke aspal ya? Aspal, nah itu makanya pakai helm. Nah untuk masalah transportasi dan logistik ini sebenarnya jadi takeaway point saya adalah selama teleport belum ditemukan, pelayaran ini masih akan jadi paling utama. Seperti itu intinya. Sepertinya ya. Dari panjang-panjang saya ngomong tadi, intinya itu doang sih. Nah sekarang kita pengen ngomongin ini nih Shinkansen-nya Indonesia. Oh iya, Shinkansen-nya Indonesia. Ada apa tuh terkait Shinkansen-nya Indonesia? Nah Shinkansen Indonesia ini kan ini correct me if I'm wrong lagi, digagasnya tahun 2015. 2015 kalau kita tahu di 2014-nya ada sesuatu pergeseran lah yang kita tahu lah ya 2014 ke dari yang pindah di 2014. Nah setelah itu di 2015-nya diadakan pertama kali, saya lupa itu first tone atau gimana, atau kesepakatan pertamanya terkait dengan kereta cepat. Cobalah ntar teman-teman cari hubungannya kereta cepat dengan BRI. Ini balik lagi saya ngalur ngidul, saya nggak tahu nih beneran ada atau enggak. Kemungkinan ada, tapi saya kasih clue-nya, coba cari juga di berita Laos. Kan susah tuh bro bahasanya. Kebetulan bahasa Inggris. Bahasa jadi Inggris. bukan bahasa Laos. Cari berita terkait ini ya. Kereta cepat dan Laos. Dan Laos. Keyword nih kalau Google iya, coba cari aja. Fast track bukan? Fast
Fast train. fast train atau apalah saya juga lupa. Iya. Oke. Nah pokoknya teman-teman harus sering nih nyari-nyari, lihatlah kalau ke website perusahaannya, cari dewan komisarisnya, Oh iya. direkturnya siapa, habis itu cocok lagi sendiri aja buat konsumsi pribadi nggak apa-apa. Oh iya benar. Jadi ibarat kayak ngepo-ngepoin ini ya, ngepo-ngepoin cewek. Jadi apa ngepo-ngepoin cowok iya, gitu ya? ngepo-ngepoin cowok atau cewek, misalkan oh ternyata ini cewek temennya ini, oh ternyata temennya ini adalah sepupunya ini, iya. gitu. Bisa aja yang karena dia temenan nih ada yang pansos gitu. Ada yang pansos. iya, kayak lu kan pansos tapi intinya seperti itu. Mungkin kalau ada yang sepemikiran kayak kita, Iya. coba segitiga dikeluarin segitiga silakan dikeluarin. Itu bisa dapat poin Insight ya, dari kita Iya. ngomongin ngalor ngidul dari tadi. Nah yang terakhir adalah ini bisa cek lagi beritanya. Ini correct me if I'm wrong lagi. Di bulan November Ada apa tuh? ada ini masalah dengan Beltert Initiative juga. Jadi Beltert Initiative ini kan nggak digagas sendirian nih. Oh, Dia iya. kan butuh teman ya? butuh temen lah. Lu nggak bisa bikin geng sendirian dong. Jadi lu bikin geng harus ngajak-ngajak orang lain. Ada nih satu negara yang nggak mau diajakin main. Wih, siapa tuh? Negaranya ini negara yang memproduksi film kedua terbesar. Oh iya. Ya, kan Ada Hollywood, ada satu lagi. ya. Nah, setelah dia nolak di Iya. bulan November, tiba-tiba terjadi kejadian. Iya, gonjang-ganjing gitu. Gonjang-ganjing nih Kayaknya. negaranya. Iya. Balik lagi nih kita ngalor ngidul, jadi percaya. Nah, terus karena dia nolak itu sih, kalau saya kan di sini kan yang orang ininya, yang orang gini nih, sayang paling gini. Jadi kalau dia nggak terlalu, tapi itu saya pribadi aja sih. Nah, hubungannya sebenarnya apa sih ke yang part 1 sama part 2 tadi? Jadi sebenarnya nih yang dari tadi dia omongin, dia kan udah ngasih clue beberapa. Ini kalau kalian bisa cari hubungannya kayak yang saya tadi di part 3 ini seluruh sama di part 3 ini, kalau kalian bisa cari satu perusahaan yang nyambung ke sini juga, nah itu yang kita masuk. Ya. Gitu. Jadi ada hubungannya ya? Ada hubungannya sebenarnya. BRI ini ya. Semua omongan bullshit tadi yang saya omong itu ada hubungannya Hubungannya, sebenarnya. iya. Jadi gitu aja sih. Kita nggak akan ngomongin saham A, saham B, Iya. tapi kita udah ngasih clue-nya banyak banget banget ya. tadi. Bisa kayaknya bisa dicari. ditebak. Intinya kita di sini nggak nyaranin jual beli, kita cuma mau curhat aja. Kita masuk ke sana. Kita masuk sana. Tapi Biar kalau- seenggaknya kalau kita nyangkut nyangkut ada bareng. dan kalau sukses tuh bisa di Sukses, iya. di videonya di-up Video lah. di-up lah. Kesannya jadi Iya. paranormal. Oke, terakhir dari kita. Salam cuan cuan cuan. Tapi salamnya kan biar ini salamnya salam santai. Apa? Salam santai. Salam santai. Oh, Salam santai. Gua nggak ngerti sih maksudnya santai, tapi nggak apa-apa. Lu pasti tahu. Iya. Oke. Bismillah.